Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk pagi hari ini, adakah yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Terima kasih. Terus untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran dan menambah nasionalisme kita terhadap NKRI, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri semua.
dikasih waktu 2 menit juga. Dilihat di bentuknya ya. Kerjakan ya. Ya, ada 10 soal. Gimana? Sudah selesai? Ya, Pak. Kalau sudah, saya lihat ya hasilnya ya. Nah, ternyata hasilnya sangat bagus. Ya. Ya. Nah, dari sini saya akan menanyakan tujuan yang sudah kalian bahas ini ya. Apakah tujuan orang untuk memenuhi kebutuhan? Ayo silakan. Nah, Agar bisa bertahan hidup. ya, ada lagi agar bisa bertahan hidup. Ya, silakan belakang. Agar mencapai kemakmuran. Ya, agar mencapai kemakmuran. Depannya, Sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. ya, sebagai memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, mengapa kebutuhan setiap orang itu berbeda? Silakan. Nah, ayo. Karena perbedaan tingkatan pendapatan. Ada lagi? Ya. Karena perbedaan kepentingan. Ya, terima kasih sudah bergabung dulu. Nah, gimana? Kayaknya belum semangat ini. Lapar, Pak. Ya. Kalau belum semangat kita lakukan SBPing ya. Ya. Oke. Siswa sebagai dipakai. Sip. Mantap.
Bersama-sama ya. Ya. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Ekonomi. Yang terakhir, karena ini mendekati bulan Maulud, kita menyanyikan sholawat asyikil ya. Ada musiknya dari sini. Siap. Silakan berdiri ya. Berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Gimana perasaan kalian setelah melakukan SPP? Ya, tetap semangat ya. Terus untuk pembelajaran kita hari ini adalah terkait dengan kebutuhan manusia. Apa akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini? Itu ya, tujuannya ya. Yang pertama, peserta didik dapat merinci kebutuhan manusia berdasarkan jenis-jenis kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dengan tepat. Ya. Yang kedua adalah dengan berdiskusi, peserta didik dapat mendukung pernyataan tentang kebutuhan manusia berdasarkan jenis-jenis kebutuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat peta konsep yang menjelaskan tentang kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, Bapak akan memutarkan video pembelajaran. Silakan nanti diamati ya. Iya. Hai kawan, aku sekarang sedang berada di mall untuk membeli barang. Aku akan membeli kebutuhanku saat ini. Tadi sebelum berangkat, aku sudah mencatat apa saja kebutuhanku. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang aku akan
catatanku ada beras, baju, dan celana. Itu termasuk kebutuhan primer, karena aku harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupku. Selain makanan dan pakaian, tempat tinggal juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada tas, sepatu, dan ganti rugi. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan lengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu dinamakan kebutuhan sekunder. Bentar, aku hitung dulu ya. Kira-kira harus berapa nih? Kalau barang-barang tersebut aku beli semua. Syukurlah, uangku masih ada sisa untuk membeli barang selanjutnya. Aku tadi juga mencatat untuk membeli jam tangan dan kacamata hitam. Itu termasuk kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu biasa disebut sebagai kebutuhan akan barang yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder. Akhirnya aku sudah mendapat barang-barangnya. Sekarang aku mau ke tempat gym di dalam mall ini. Iya, aku perlu olahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmaniku. Setelah selesai olahraga, aku akan beribadah dulu ya, karena ini termasuk kebutuhan rohaniku. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya loh. Oh tidak, aku lupa. Kalau adikku tadi minta diberikan buku tulis dan pensil untuk keperluan sekolahnya. Buku dan pensil ini termasuk kebutuhan individu adikku. Kebutuhan individu itu kebutuhan pribadi tiap individu yang harus dipenuhi. Kebutuhan individu tiap orang itu berbeda-beda loh. Contohnya, ada dokter yang membutuhkan stetoskop, ada juga petani yang membutuhkan traktor. Oke, waktunya pulang. Wah, ramai sekali jalan raya ini. Oh iya, kan jalan raya ini termasuk kebutuhan kelompok. Jadi banyak orang yang membutuhkannya. Nah, kalau kebutuhan individu dan kelompok ini termasuk kebutuhan dari subjeknya. Aku baru saja menerima pesan dari ibuku kalau adikku demam. Jadi ibu menyuruh aku untuk membeli obat penyembuh demam. Obat ini termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Untung saja ada klinik kesehatan langganan ibuku di depan sana. Sekalian saja aku akan membayar asuransi kesehatanku di sana. Kalau asuransi kesehatan ini termasuk kebutuhan yang akan datang. Karena asuransi kesehatan ini berguna untukku di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang ini termasuk kebutuhan menurut waktunya loh. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhanmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ya, video tersebut merupakan video yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena berkaitan dengan tentang kebutuhan kita sehari-hari. Apakah kebutuhan kalian dengan teman kalian itu sama? Tidak. Siapa? Mengapa kok tidak? Ya, beda. Karena kepentingan saya dan teman saya berbeda, Pak. Oh, ada lagi jawaban yang lain? Ada? Ya, Ya, silakan. karena kebiasaan kami berbeda Pak dengan teman. Iya, itu ya. Nah, dari sini nanti kita akan membentuk kelompok ya. Silakan membentuk kelompok menurut minat kalian masing-masing. Kemarin sudah ditentukan kelompoknya menurut. Ya, Pak. Silakan bentuk kelompok. Kelompok yang suka merangkum. Kelompok yang suka
kelompok yang suka merangkum mana? Kelompok ini sama. Ini saja ya. Oh, sama sini. Yang bermain peran, jangan lupa. Yang bermain peran Sini Pak, bisa berperan sini Pak. rangkumnya satu. Berarti sini sama Angkat tangan Cak, angkat tangan Cak. sini. Untuk yang kelompok suka merangkum nanti tugasnya tolong dari materi tersebut dirangkum ya, dari video tersebut nanti dirangkum. Terus untuk kelompok yang suka menggambar nanti tolong membuat need mapping sama poster, peta konsep sama peta konsep. Ya, untuk kelompok yang suka bermain peran nanti membuat skenario dan peragakan di depan. Di depan Pak. Ya. Sok. Ya, ini kan saya bagikan ke KPD-nya dikerjakan. Oke Pak. Ini ya ada pewarna biar rapi. Silakan diambil di sini. Bagian peta konsep. Ya. Untuk yang menggambar with mapping, ya maka diambil. Untuk yang kelompok merangkum, bagiannya suka merangkum. Kelompok 2 dan kelompok 4, ya. Tolong nanti dirangkum serinci mungkin, ya. Supaya teman-temannya nanti bisa paham. Sebenarnya kelompoknya skenario dan skenario. Yang kelompok skenario siapa? Yo. Yang kelompok skenario. Ya Pak. Tolong dibuat ya skenario-nya ya. Saya beri waktu berapa menit enaknya? 40 menit ya? Ya. 40 menit. Ya. Ya.
bersihkan. Aman ya. Akan dikerjakan ya.
Gimana anak-anak? Sudah selesai? Belum. Yang sudah kelompok mana saja ini? Yang sudah. Kelompok 1. Saya Pak, pergi Pak, kelompok 1 pergi loh Pak. Ini kelompok 1. Kelompok 1 kan ini. Satu. Sudah. Kemudian kelompok 2 ini. Bentar lagi. Kelompok 2. Sudah belum? Keras sedikit. Kelompok 3. Sedikit Pak, sedikit tadi Pak. Kelompok 4. Sudah. Sudah. Kelompok 5. Sudah Pak. Kita nunggu ya. Kelompoknya yang masih belum, biar nanti semua sama menyimaknya. Aku taruh ulang bukunya Pak. Nomor 1 juga. Kelompok yang masih belum. Berarti masih ada 2 kelompok yang belum selesai. Kita kasih waktu 2 menit lagi ya. Sudah. Kelompok 3 gimana? Sudah Pak, belum teman-teman? Belum ya?
Ya. Drama. Untuk yang presentasi pertama adalah kelompok yang bermain peran. Ya. Ini menyiapkan dulu nomornya Pak. Ya, silakan disiapkan apa yang perlu dibutuhkan untuk maju ke depan. Ayo. Silakan dimasalkan dulu. Itu dimasak. Ini Pak David. Ya, bebas. Masuk. Ada siapa? Ini loh. Jadi kita sini ya, kita sini. Masak itu apa ya? Jadi tolong ya sambil melihat teman kalian bermain drama tentang kebutuhan manusia. Jadi sebelum berangkat sekolah, kemudian ibu membuatkan sarapan. Setelah itu mengambil buah di dalam kulkas. Tidak lupa ibu mengingatkanku untuk memakai jam tangan dan membawa handphone. Kemudian berangkat sekolah naik motor. Sampai di sekolah ditunggu di lapangan oleh guru olahraga untuk melaksanakan kegiatan olahraga di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi
Kemudian isi ulang untuk berdoa. Walah, ya. Semoga panjenengan ya jadi jalan. Kemudian anak membeli obat di apotek. Setelah meminum obat, anak menjadi sehat kembali. Kemudian anak dimintai oleh ibunya untuk pergi ke hutan. Setelah dari hutan, anak pulang. Perjalanan melalui kecelakaan. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter datang dan membawa segala perlengkapan medis. Sekian radiodrama dari kami. Ya. Dan terima kasih untuk Bapak Lima sudah bermain peran. Sekarang siapa yang ingin maju? Bapak gambar ya, karena bagian gambar dulu. Nomor 1.
Agak panas ya. Sedang belajar kebetulan sepanjang waktu. Bukan itu tidak terdapat penggunaannya. Rumah sakit, kebutuhan umum atau sosial. Alasan dilakukan orang banyak atau kelompok. Segala hubungan. Bukan alasan pembunuhan direncanakan untuk masa yang akan datang. Yaitu menurut waktu pemenuhannya, menurut intensitasnya, menurut sifatnya, dan menurut subjeknya. Menurut intensitasnya, kebutuhan terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Menurut subjeknya, terbagi menjadi 2, yaitu individu, umum, atau sosial. Menurut sifatnya, terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Dan menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan tidak terduga, dan kebutuhan sepanjang waktu. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kalian, teman kalian. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya kelompok yang gambar membuat peta konsep. Agak keras ya, nanti suaranya ya. Ya Pak. Terus Kak. Lepek loh Kak. Masuk loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mau mempresentasikan tentang peta konsep. Monggo Mas Pranama. Peta konsep. Peta konsep terdiri dari 4, yaitu menurut investasinya. Investasinya menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, menurut waktu pemenuhan terbagi menjadi 4, yaitu sekarang, akan datang, tidak terduga, dan sepanjang waktu. Yang ketiga, menurut sifat
menurut sifat terbagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Yang keempat, menurut subjek menjadi dua, yaitu individu dan umum. Oke ya. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan buat kelompok. Silakan. Suka merangkum atau menulis? Silakan ya. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kampungan tentang jenis-jenis kebutuhan hasil manusia. Kebutuhan kami saat ini, satu makanan, berpakaian, serumah, tempat tidur, sejumlah sepeda motor. Berdasarkan prioritas atau intensitas. Satu, kebutuhan primer. Primer berasal dari kata primus, artinya pertama. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama untuk dipenuhi. Dua, kebutuhan sekunder atau sekundus, yaitu kebutuhan yang baru dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tiga, kebutuhan tersier, asal kata tertius. Ketiga, yaitu kebutuhan yang baru dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Dua, berdasarkan sifat. Satu, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan badan atau organ. Dua, kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa atau hati manusia yang dapat menyebabkan perasaan gembira, cemburu, dan sebagainya. Berdasarkan tabel pola rohania, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang semua hadis menjelaskan tidak dapat diberikan. Dua, kebutuhan yang akan kebutuhan yang semua yang kemudian dari. Tiga, kebutuhan yang merupakan hal yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu yang tiba-tiba. Empat, kebutuhan sepanjang waktu sesuatu yang tidak terbatas dalam Berdasarkan subjek. Satu, kebutuhan individual harus kebutuhan yang dilakukan yang dibutuhkan dari kesehatan. Dua, kebutuhan umum atau sosial atau masyarakat, yaitu kebutuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu tadi rangkuman dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? saya kelompok sampai bertanya sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada 5, yaitu satu, faktor alam. Keadaan alam tempat tinggal seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Dua, peradaban. Makin tinggi peradaban seseorang atau masyarakat, makin banyak kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas kebutuhannya. Tiga, agama dan kepercayaan. Agama yang berbeda dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula, seperti orang Islam pada saat Idul Fitri membuka 4, sedangkan orang Kristen pada saat Natal membuka pohon Natal. Ada istiadat. Perbedaan adat istiadat akan menimbulkan adanya pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda pula, sehingga muncul berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebiasaan masyarakat
Satu, makanan. Dua, pakaian. Tiga, rumah. Empat, gadget. Lima, sepeda motor. Tuliskan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan tidak berasal dari kata primo. Artinya pertama, jadi kebutuhan tidak adalah kebutuhan lokal bersama untuk terpenuhi. Kebutuhan sekunder atau sekunderi, yaitu kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan tidak terpenuhi. Kebutuhan tersier asal dari tersius. Ketiga yaitu kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Berdasarkan sifat yang ketiga berdasarkan yaitu kemampuan yang pemahamannya tidak dapat berarti. Dua kebutuhan yang aman atau yaitu kebutuhan yang pemahamannya tidak kemudian kebutuhan aktif juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dengan definisi sesuatu maka sifatnya juga kebutuhan sepanjang waktu sesuatu yang tidak terbatas dalam pemahamannya. Berdasarkan subjek kemudian yang kedua yaitu kebutuhan yang mencakup hal-hal yang diperlukan bagi perseorangan. Kebutuhan umum atau sosial atau masyarakat yaitu kebutuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Apakah ada pertanyaan? Ada. Sebutkan gambar-gambar dari kebutuhan menurut intensitasnya. Pangan, sandang, papan. Kebutuhan sekunder contohnya tempat tidur, meja, kursi, sepeda, alat musik, kulkas. Kebutuhan tersier contohnya TV, berwarna, mobil mewah, hiasan rumah, ponsel mewah. Tidak ada. Wah. Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari presentasi sudah sangat bagus. Mulai dari bermain peran sudah bagus, membuat peta konsep dan mapping sudah baik. Terus untuk yang merangkum juga sudah bagus. Ya, gimana, masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat lagi ya. Kita mulai. Tepuk semangat. Dari sini mungkin dari diskusi tadi mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, tetap ke kelompoknya ya. Kita akan menampilkan kuis. Untuk setiap kelompok itu nanti ada bintangnya. Nanti tolong dipilih salah satu ya. Pak, kembali lagi. Baik. Coba. Nomor 3. Dari gambar tersebut termasuk jenis kebutuhan. Nah, yuk,
Juli. Sukses ya. Manakah kedua itu yang merupakan kebutuhan sekarang? Sekarang. Kelompok 4. Apakah yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder? Ya. Benar. 10, Pak. 10. Itu sementara benar semua. Kebutuhan primer. B, Pak. Wes jelas B. Jelas? Mas Bagus bener aja. Ya. Nah, ini masih ada 5 pertanyaan. Satu, Pak. Pas. Ya, satu pas. Ya. Silakan. Dari nomor 5 dulu. Pilih yang mana? Berapa? 8, Pak. 8. Kebutuhan jasmani. C, Pak. C. Jelas ini. Nah. Nomor 6. 9. Rumah sakit. Maka jenis kebutuhan berdasarkan C. Salah kantor. Nomor 3. Satu. Habis, waktunya habis. Nah, dari sini siapa anak-anak yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada kegiatan hari ini? Yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada kegiatan hari ini? Jadi pembelajaran hari ini mempelajari tentang Ya, ya benar. Pembelajaran hari ini menyimpulkan tentang kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sesuai dengan prioritasnya. Ya, Oke, Pak. nah untuk memperdalam lagi pemahaman kalian tentang pembelajaran ini, untuk tugas yang terakhir Bapak akan mengirimkan post test. Silakan dilihat di HP-nya masing-masing, Bapak akan sudah memberikan. Silakan nanti dikerjakan ya. Ya, sudah masuk? Sudah. Nah, silakan dikerjakan.
3 بالشكل الأسفل. Gimana sudah? Ya. Kalau sudah, silakan kembali ke bangkunya masing-masing ya. Setelah kalian sudah melihat video, sudah melakukan diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah membuat mengisi proses, manfaat apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini? Ada yang bisa jawab? Jawab. Terus silakan. Manfaatnya adalah membuat saya lebih mengerti tentang porsi kebutuhan yang akan saya butuhkan, Pak. Ya, ya. Jadi kita bisa tahu tentang porsi kebutuhan menurut prioritas kita masing-masing. Dari sini Bapak akan sedikit memberikan penguatan tentang kebutuhan. Apakah yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Sesuatu yang dibutuhkan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Ya. Dan dibagi menjadi 4
tempat sesuai dengan yang pertama adalah sesuai dengan intensitasnya, yang kedua sesuai dengan waktu pemenuhannya, yang ketiga adalah sesuai dengan sifatnya, dan yang terakhir adalah sesuai dengan subjeknya. Itu ya. Sekarang Bapak ingin tanya, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Senang? Ya. Menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena pembelajaran hari ini sesuai dengan minat belajar saya. Ya, sesuai dengan minat belajar kalian. Ya. Apa yang paling menarik dari pelajaran hari ini? Banyak main peran, Pak. Oh, tadi kelompok bermain peran. Iya. Yang menarik. Ada lagi yang gambar. Gambar baik, bagus. Ini sudah bagus dan juga menyalurkan bakat ya. Ya, Pak. Cukup baik pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih atas kerja kalian mulai dari mengerjakan pretest sampai dengan kelompok diskusi kelompok ya, sangat kompak atau sangat bekerjasama. Untuk pelajaran hari ini terima kasih. Sekian dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa. Silakan Pak Kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.